الصلاة على النبي والسلام على الرسول الذي جعلنا من أمة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita iman dan Islam, memberikan kita kesehatan, kesempatan saged bertemu di masjid niki, saged iktikaf, saged maos sholawat bareng-bareng, sareng-sareng, kali saged berusaha menambah ilmu untuk diri kita sendiri dan semoga ilmu untuk orang lain juga. Ini keranten Habib Muhammad masih sakit ya. Beliau kondisi sakit sudah 5 hari masih belum sembuh ya. Jadwalnya seharusnya Habib Muhammad Sani Asegaf, tapi karena beliau sakit mundur tidak bisa hadir. Semoga beliau cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya sedikit mawon sama ke tentang babul hadis ke babus tani tentang fi fadilati la ilaha illallah, tentang fadilah la ilaha illallah, kalimat yang kita niki hidup dengannya dan kalimat yang kita ingin meninggal dengan membawa kalimat tersebut. Yang mana kalimat la ilaha illallah ini kan penamaannya juga banyak, salah satunya kalimat tauhid, kalimatul haq, kalimat bebas dari syirik dan lain sebagainya. Kemudian la ilaha illallah niki, dengan la ilaha illallah Allah niki mengutus para rasul. Dengan la ilaha illallah Allah niki juga mengutus para rasul, juga mengutus para malaikat yang diutus kepada para rasul tersebut. Dengan la ilaha illallah juga Allah juga mengirim ataupun meletakkan, memberikan kitab-kitab Allah kepada para nabi-nabinya, termasuk kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak akan bisa terpisahkan dari diri kita, dan fadilahnya kan sudah sering mungkin kita dengar. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang terbaik, kalimat tauhid. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita bisa aman di dunia, aman pula di akhirat. Kalau di dunia ini dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita akan dijamin oleh Allah, tidak akan harta kita tidak akan diganggu, nyawa dan kebebasan kita pun tidak akan diapa-apakan. Dengan la ilaha illallah insya Allah kita tidak akan mencicipi panasnya api neraka juga, dengan catatan. Dengan la ilaha illallah pun meskipun seandainya ada orang bermaksiat, dia pasti akan masuk surga pada akhirnya juga. Semuanya ini berkat la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah mulai Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat ini tidak akan berubah. Yang berubah mungkin tentang syahadat yang kedua. Mulai zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi Nuh, mungkin syahadatnya ya berubah kan? Syahadatnya masih berubah. La ilaha illallah kalau zaman Nabi Nuh ya Nuhun Rasulullah wa anna sayyidina Nuh Rasulullah, Sayyidana Nuhan Rasulullah. Tapi kalau zaman kita tidak akan diterima iman seseorang kecuali harus ditambahi dengan Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah itu kunci utama, tapi kunci utama tadi harus di zaman kita ini disertai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak terpisahkan. Fadilah-fadilahnya
berapa fatilahnya ya mengampuni dosa kita. Termasuk yang pertama niki qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Barang siapa yang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka dia di hari kiamat akan datang sedangkan wajahnya akan bercahaya selayaknya rembulan, selayaknya bulan ketika terjadi purnama, bercahaya terang tapi tidak sampai menyilaukan mata. Bercahaya ketika kita melihat bulan kan indah dipandang, ke mata juga sejuk, kita pandang lama-lama pun tidak akan bosan. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, qala afdhalul dzikri la ilaha illallah. Yang sering kita dengar afdhalul dzikri, zikir yang paling afdhal, yang paling utama selain Al-Qur'an. Kalau secara umum zikir yang paling afdhal adalah Al-Qur'an. Tapi selain Al-Qur'an, zikir seandainya kita ucapkan adalah la ilaha illallah, yang menunjukkan ketauhidan ataupun keesaan Allah dalam segala hal. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kemudian afdhalnya doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Itu karena tadi afdhalul dzikri la ilaha illallah, itu karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat tentang pengakuan kita akan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat tentang pengakuan kita bahwa Allah niki satu-satunya yang memiliki kekuasaan utuh sepenuhnya, sehingga kita dengan mengucapkan la ilaha illallah pada dasarnya kita tawakal kepada Allah, pada dasarnya kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah juga tidak cukup kita ucapkan dengan hati saja, kan harus diucapkan dengan lisan kita. Karena ketika kita ini mengucapkan dengan lisan, ini otomatis lisan kita akan menuntun hati kita untuk mengakui bahwa memang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Kalau hanya di dalam hati saja tidak akan bisa diterima. Meskipun menurut ulama iman itu ada iman seseorang bisa dikatakan iman ketika orang ini mengucapkan dengan lisan ataupun hatinya ini membenarkan. Atas bil qalbi itu bisa dikatakan iman meskipun lisannya tidak mengucapkan. Tapi siapa yang bisa tahu kalau hatinya ini beriman ketika lisan tidak mengucapkan? Kan tidak ada yang bisa tahu. Jadi seandainya ada orang mengatakan hatiku iman tapi lambene mboten gelem ngomong, hatiku wis percaya nang Allah, percaya Nabi Muhammad Rasulullah misalkan, tapi lambene ini menang gak gelem ngomong sama sekali misalkan, jika saya dipercaya tidak bisa dipegang ucapannya. Kalau seandainya dia ini meninggal, dia tidak boleh diletakkan di kuburan orang muslim. Seandainya dia ini meninggal meskipun ngomong hatiku iman tapi lambene gak gelem ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mboten asal ditahlili, gak oleh difatihai dan lain sebagainya, terkaitan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Jadi makanya nih ketika mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita, bahkan seandainya tanpa kita menggerakkan beber mungkin mawon saged tentu kita mengucapkan la ilaha illallah kan tanpa menggerakkan beber. Seandainya kita mangapnya la ilaha illallah, meskipun menurut tajwid bibirnya tetap bergerak, menurut tajwid bibirnya tetap bergerak.
Tapi ya tadi, karena dengan kita mengucapkan lesan pasti nanti akan timbul di dalam hati, di dalam hati ini semacam nyetrum nang hati. Bahkan dia mungkin sebagian orang yang ikut thariqat kadang mungkin loh, mungkin saking enaknya sampai koyok obat-obatnya terlalu dahsyat gitu, sampai konsen singkat temen sampai nari-nari barang. Nari-nari ini jelas boten aturan lah ya. Kalau gerakannya hanya gerakan gini-gini semacam menggerakkan kepala badan sampai sangat terlalu gitu. Karena saking asyiknya bukan masalah, karena dia asyik dengan zikirnya sendiri. Tapi kalau sampai dia menari-nari ini jenenge penghinaan, benar bukan pantas. La ilaha illallah ni kalimat sing suci kok dicampur kali nari. Karena kadang-kadang teng video ini dia kan nari ini ngarepe wong lanang-lanang. Ya, kapan orang laki-laki yang nari perempuan dikira la ilaha illallah, kan tidak pantas. Dikatakan maksiat maksiat campur-campur. Kemudian afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang terbaik itu adalah alhamdulillah. Karena dalam Al-Qur'an kan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian ini bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan bagi kalian semua. Kalau kita ini bersyukur, kalau kita misalkan makan tempe bersyukur, insya Allah rasanya akan nikmat. Tidak akan kita ngelirik ayam tonggo, boten akan delok apa sate ini sing teng pinggir rempong niki semisal lho. Kalau kita bersyukur, ini pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah menambah rasa syukur kita ataupun menambah nikmat yang sungguhan bagi kita-kita. Dengan syarat tadi la in syakartum. Salah satu cara bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan perbuatan badan kita. Kita meskipun makan tempe ya alhamdulillah saged iktikaf teng masjid. Meskipun makan tempe ya alhamdulillah saged salat kasihan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina iqabi. La ilaha illallah itu adalah kalami, kalam Allah, wa ana huwa, dan aku huwa. Wa man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala hisni, maka dia akan masuk dalam perlindunganku. Wa man dakhala hisni amina iqabi, barang siapa yang masuk dalam perlindunganku, maka dia akan aman dari siksaku. Ini hadis qudsi. Jadi la ilaha illallah ini adalah keamanan bagi kita. Tadi keamanan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tengah hadis Nabi kan, man qala la ilaha illallah itu dijamin asma minni dima'uhum wa amwalahum. Mereka akan menjaga dari, maksudnya tidak akan diganggu oleh umat Islam, tidak akan diganggu, tidak akan diapa-apakan selama mereka ini mau mengucapkan la ilaha illallah, selama mereka ini mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dengan apa tadi? Dengan la ilaha illallah. Bahkan di akhirat akan aman dari siksaan Allah. Bahkan seandainya ditimbang sekalipun semua amalan, semua zikir ini seandainya ditimbang dibandingkan dengan la ilaha illallah masih unggul la ilaha illallah. Tapi mungkin jarang-jarang dari kita niki mengucapkan dengan banyak ribuan kata misalnya. Mungkin lebih banyak zikir yang lain.
Dan la ilaha illallah ini adalah pokok dari semua zikir. Tapi setiap sholat kita ini pasti mengucapkan la ilaha illallah, pasti. Sholat kita tidak akan sah kecuali ada syahadatnya kan, pasti. Kemudian kalau kita ingat la ilaha illallah juga, la ilaha illallah ini sudah mencakup kalau dengan kemarin kita ini belajar tentang akidah, sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiznya ada 1. Niku semuanya terangkum dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah saja dong. Hanya la ilaha illallah ini sudah mencakup seluruh sifat wajib Allah, seluruh sifat mustahil dan seluruh sifat satu sifat jaiz bagi Allah. Itu terangkum dalam la ilaha illallah. Karena tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah semata. Artinya kan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Karena di dunia ini banyak sekali benda-benda, makhluk-makhluk yang diakukan oleh manusia sebagai Tuhan. Sedangkan Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, yang pantas mempunyai sifat-sifat yang sempurna itu hanya Allah. Yang lainnya boten mendekati saja tidak, mendekati sifat Allah saja tidak. Sifat manusia mawon boten kadang-kadang waktu mau disembah sampai dilestarikan kadang, sampai zaman saat ini kadang masih dilestarikan. Kalau kita di boten angsal, tidak boleh ikut-ikutan menghormati hal semacam ini. Ya meskipun kita orang Singosari misalkan terus ketemu kok patung, ketemu patung dan candi, ya kewajiban kita ya harus ingkar. Itu Tuhannya wong Hindu, itu Tuhannya wong Islam. Dan ini sampai patung ngoten kok meneng kena udan ya lumutan gitu. Jadi la ilaha illallah ini kunci kita, kunci baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dalam syarahnya ini ada cerita gitu. Kalau teman penutup cerita ini tentang Imam dari Abdul Wahid ibn Zaid. Jadi beliau pernah mengendarai perahu, kemudian beliau mendarat pada suatu pulau. Di pulau tersebut bertemu dengan seseorang tadi ini menyembah patung, kemudian orang tadi ini ditanya, kenapa kok nyembah patung? Padahal ini gak iso lapo-lapo. Orang tadi balik bertanya, lah pangeranmu sopo? Dia dijawab, Tuhanku niki Allah sing memiliki langit bumi, sing menciptakan semua segalanya. Kemudian kok roh Tuhan ini kalau bentuknya kalau modelnya, kalau patungnya kasarannya ngoten lho. Kami tahu dari kitab-kitabnya. Kitabnya sing gawa adalah Rasul. Kemudian ketika saat ini diterangkan, kemudian bukti ini dibacakan surat Ar-Rahman sampai selesai dan orang tersebut menangis, kemudian dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Setelah dia beriman, kemudian dia ikut yang namanya Abdul Wahid tadi, dia ikut pergi ke daerahnya, ikut perahunya. Kemudian ketika tengah malam di dalam perahu, dia tanya, Tuhanmu ya apa sifatnya? Dijawab oleh Abdul Wahid tadi, Tuhan saya ini la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhanku ini tidak mengantuk juga tidak tidur. Wonge protes ya ten. Tuhanmu gak turu gak ngantuk, lawakmu kok turu. Padahal ini setas mlebu Islam loh ini. Setas ngomong la ilaha illallah. Masih baru beriman kepada Allah. Tapi kali Allah langsung diberi kelihayan dalam berpikir.
tuanmu gak ngantuk kan turu ya gak pantes awakmu dadi hambae kok turu. Tangi wae padha karo aku. Jadi dia dibangun sampai mendarat. Kemudian ketika mendarat dia mau diberi uang. Ketika setelah mendarat tak kei duit, diberi beberapa dirham. Kemudian ditanya lagi, yang menjamin kan bukan uang niki maksudnya, yang menjamin adalah Tuhan bukan. Jadi gak butuh aku nang duit dibalekaken, dia pergi. Setelah 3 hari dia niki meninggal. Setelah meninggal, si Abdul Wahid bermimpi tentang orang tersebut sudah masuk jannah. Maksudnya bermimpi dia dalam kondisi yang baik, dia niki aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memakai mahkota, di hadapannya ada hurul in yang mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Itu semua adalah berkat la ilaha illallah. Kita pun juga ingat tentang penyihir Fir'aun yang langsung dia beriman kali Allah langsung diberi keselamatan tanpa dia melakukan apa-apa kecuali beriman kepada Nabi Musa. Boten sholat, boten poso, boten nopo-nopo, beriman kepada Nabi Musa boten mawon, langsung dijamin oleh Allah. Kan langsung dibunuh oleh Fir'aun. Mugi-mugi mawon la ilaha illallah niki tetap tertancap di hati kita nggih. Semoga la ilaha illallah sampai kita meninggal dunia pun kita akan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugi-mugi Allah menetapkan iman di hati kita selalu nggih. Di hati kita, hati saudara kita, orang tua kita, saudara semua, tetangga masjid kita ini utama ini, dan semua muslimin semoga dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga di perjuangan remas masjid ini khususnya dan takmir pada umumnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan keseluruhan kita termasuk pendukung para penerbang ini ya, seluruhnya dan seluruh tetangga Masjid Al-Kautsar diberi keberkahan hidupnya, umurnya, kesehatannya. Kemudian semoga Habib Muhammad Tsani juga lekas sembuh sehingga bisa rutin mengajar terus di masjid kita ini. Semoga kita juga diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur fi taatillah, maka meniti wal afiyah. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa laqad asyartu li na'timan awsafu tafil qulubat wa hijul asyana wallahu qad asna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad alimati sawfati rabbina wa hadana wa idin tasajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ila ana mutawassilina biman ilayhi ta'ala muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustaqbalna ajib da'wana andalana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala wa ghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi najita al-mustafa tabit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin bi bahjati ainur ridha tar'ana warud bi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ahad wajaba lidana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirin wa sa'yan fi jam'ina ana baina yadayka anta tarana wa laqad rajana ka fa haqiq suhlana wasma' bi fadlika ya sami'tu
du'ana wansur bina sunnatallaha fi biqa'il ardi waqma kulla man a'dana wanzur ilayna wasbina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardana waqti lana al-hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi ya rujwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabaa aqsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.